waktunya. Di sini kami ingin membuat tugas video. Sebelum ke materi intinya, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Veronica Elviran Lembunai dengan NPM 25040114086 dan rekan saya. Nama saya Nelviana Nimat dengan NIM 2504011401116. Baik, kita langsung saja ke materi yang inti. Pada video kali ini kami akan membahaskan tentang Gen Z berspiritualitas, garam, terang, dan ragi demi Aureat et Labora. Sebagai generasi muda di tengah perkembangan teknologi yang pesat, namun kemajuan zaman tidak boleh membuat kita melupakan nilai-nilai spiritual yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Materi intinya dalam Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16, Yesus mengajarkan bahwa para pengikutnya dipanggil untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Garam memiliki fungsi memberikan rasa, menjaga kualitas makanan. Sebagai generasi Gen Z, kita menjadi garam dengan menghadirkan sikap positif, menjaga persatuan, serta memberikan pengaruh baik kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terang itu melambangkan kebaikan yang mampu menerangi kehidupan orang lain. Menjadi terang berarti berani menunjukkan kejujuran, kasih, tanggung jawab, dan menjadi teladan dalam perkataan maupun tindakan. Di sini sedangkan ragi mengajarkan bahwa sesuatu yang kecil dapat membawa perubahan yang besar melalui tindakan sederhana seperti membantu sesama, menghargai perbedaan, dan peduli terhadap lingkungan. Kita dapat menjadi agen perubahan yang baik. Selamat siang, Kak. Terima kasih atas waktunya. Iya. Sebelumnya mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya. Di sini saya bersama teman saya ingin melakukan wawancara mengenai tugas kami. Namun sebelum itu kakak boleh memperkenalkan nama terlebih dahulu. Jadi nama saya Yusinta Bapu. Atau bisa dipanggil saja Nona. Baik, terima kasih Kak. Jadi kita langsung saja ya Kak. Di sini saya akan memberikan 4 pertanyaan. Namun duanya untuk saya, terus duanya untuk rekan saya. Jadi kita mulai ya Kak dengan soal yang di sini. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Baik, di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada kakak. Yang pertama itu, menurut kakak apa makna menjadi garam, terang, dan ragi bagi generasi Gen Z ini? Baik, saya akan menjawab. Di sini kan ada 3 poin yang kalian bahas. Di mana Gen Z menjadi garam, terus Gen Z menjadi terang, dan juga Gen Z menjadi ragi. Nah, di sini saya akan membahas pertama Gen Z menjadi garam. Jadi Gen Z menjadi garam itu seperti Gen Z berperan memberikan rasa positif, melestarikan kebaikan, mencegah kerusakan, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dan kalau misalnya Gen Z menjadi terang, yaitu Gen Z menjadi teladan, menerangkan kebenaran, semangat, dan juga harapan sehingga memberikan arah dan inspirasi bagi orang lain. Terus yang ketiga itu Gen Z menjadi ragi. Jadi Gen Z menjadi ragi itu pergerakan perubahan yang baik, membawa pengaruh positif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat meski dimulai dari hal kecil. Jadi intinya Gen Z yang hidup dengan nilai, memberikan dampak nyata dan kebaikan bagi lingkungan. Kak, di sini kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya Kak. Menurut kakak, bagaimana cara generasi Gen Z menerapkan semangat Aureat Labora dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi Labora itu artinya ada ya. Nah, di sini kita bahas dulu yang tentang oranya. Jadi ora itu yaitu meluangkan waktu untuk beribadah, merenung, dan memperkuat hati serta keyakinan atau keyakinan. Nah, sementara Labora itu belajar giat, bertanggung jawab atas tugas,
bekerja jujur dan juga mengembangkan bakat dengan sungguh-sungguh. Jadi gabungannya itu menggantungkan hasil kepada Tuhan, namun tetap berusaha maksimal secara nyata. Seperti itu. Baik, kita lanjut yang terakhir. Apa tantangan yang paling sering dihadapi generasi Gen Z dalam menjaga pendidikan spiritual di era sekarang, di era digital? Nah, yang seperti yang kita ketahui kan, pengaruh Gen Z itu sangatlah sangatlah dampak pada kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kayak anak kita, tapi di lingkungan kita sehari-hari itu banyak sekali pengaruh-pengaruh dari Gen Z. Misalnya pengaruh media sosial yang mungkin menurut kita itu kita hanya ambil kayak kesan-kesan atau kesan-kesan yang positif. Namun di balik itu kan ya seperti kita ketahui bahwa dampak dari pengaruh itu kan sangatlah besar. Bukan hanya pengaruh positif, namun ada juga kan banyak pengaruh negatif seperti komentar-komentar yang tidak baik, konten-konten yang tidak sesuai dengan apa yang harus kita konsumsikan seperti itu. Terus dengan adanya pengaruh-pengaruh seperti itu dapat merusak kayak moral kita secara iman kita pun bisa diuji sih. Soalnya kan pengaruh luar itu sangat berperan sekali dalam kehidupan kita. Baik, pertanyaan keempat, pesan apa yang kakak ingin sampaikan kepada generasi Gen Z agar tetap bertumbuh dalam iman dan cara hidup yang baik? Jadi pesan dari saya itu walaupun kehidupan kita itu sekarang hanya kayak sangat tidak bisa jauh dari media sosial seperti itu kan, tapi bagaimana cara kita mengontrol iman kita dengan cara kayak walaupun media sosial itu banyak memberikan kesan-kesan yang buruk, tapi bagaimana cara kita untuk bisa memilah-milah hal yang baik dan hal yang buruk agar iman kita tetap aman. Dan juga dalam kehidupan ini media sosial itu hanyalah sebagai alat untuk hiburan, menyenangkan hati kita sesaat. Namun ingat bahwa iman itu sangatlah mendarah daging dalam kehidupan kita. Apabila kita sedang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, maka hal itu sangat berdampak fatal dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan ini walaupun banyak hal yang negatif yang kita dapatkan, namun cobalah untuk membuat hal-hal yang baik yang diinginkan Tuhan terjadi dalam kehidupan ini. Misalnya untuk kita anak-anak ya, kita kan semua perantau. Ingatlah pesan orang tua, karena hal yang diberikan orang tua itu menjadi menjadi tolak ukur bagi kita sih. Karena pesan orang tua itu tidak hanya untuk mengingatkan kita, namun suatu kesaksian hidup mereka di masa lampau, agar kedepannya kita tidak seperti mereka lagi, agar kehidupan kita tuh lebih baik dari ini. Jadi untuk kita tetap semangat kuliah,